Salam Merah Putih Nusantara. Masih di acara Kilas Opini Bang Bul bersama saya Bang Ari. Setiap orang pasti merasa senang ketika diberi rezeki yang banyak, diberi kesempatan, diberi anugerah. Tetapi kadang juga kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Umpamanya kita mempercayakan teman atau saudara bekerja sama kita, akan tetapi mereka malah membalikan fakta. Dan kita juga kadang memberi bantuan, katakanlah berupa uang, tetapi sulit dibayar dan lain sebagainya. Intinya kita kena tipu. Pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan orang yang luar biasa dan biasa di luar. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Bul. Selamat malam Bang Bul. Ya, Pak, malam. Beliau adalah seorang advokat. Pas sekali tema malam hari ini, kena tipu. Nah, jadi temanya kena tipu Bang. Silakan beri pembuka dan pasal berapa kalau kita kena tipu. Jadi temanya kena tipu ini. Iya. Kena tipu itu berarti PHP berarti. PHP. Memberi harapan palsu. Iya. Aduh, iya. Sering terjadi di masyarakat sana. Siapa tahu obrolan hari ini bermanfaat. Ya. Jadi memang urusan tipu menipu itu sebetulnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 KUH Pidana. Ya, pada pokoknya bahwa di sana juga mengatur tentang sanksi yang tegas terhadap aktor PHP ini. Terhadap aktor PHP ini sanksinya maksimal 4 tahun penjara. Masalahnya. Jadi hati-hati bagi para pelaku PHP. Banyak sekali. Bagi para pelaku PHP bahwa jangan merasa aman-aman saja. Ya, karena memang kalau hukum itu sudah diluncurkan, maka kemudian ketika unsurnya terpenuhi, maka bersiap-siaplah mendapatkan kado terindah. Kado terindahnya itu 4 tahun penjara maksimal. Itu masalahnya. Ya. Tapi tentunya juga ada alasan yang meringankan, ada alasan hukum yang memang dapat meringankan. Nah, misalkan pelaku ini baru pertama kali dan bukan merupakan sumber mata pencaharian PHP ini, itu kan salah satu alasan meringankan. Terusan juga misalkan pelaku PHP ini juga karena faktor tertentu yang mendesak, terus kemudian melakukan PHP itu juga salah satu faktor yang meringankan. Tapi ya, kita tidak usah membahas lebih jauh tentang hal-hal yang meringankan itu karena itu urusan hakim di persidangan. Ya. Jadi pada prinsipnya pengacara itu memberikan advice hukum, juga memberikan advokasi hukum, baik berupa legal konsultan maupun juga berupa legal action. Nah, legal konsultan itu konsultasi, konsultasi. Terus kalau legal action itu langkah-langkah hukum yang nyata yang dilakukan oleh seorang pembela atau seorang penasihat hukum. Kalau di hukum pidana itu, karena ini kan temanya hukum pidana nih. Kalau di hukum pidana itu namanya PH, penasihat hukum pengacara itu. Bukan kuasa hukum.
Kalau dikaitan kasus-kasus perdata itu pakainya kuasa hukum, nah istilahnya. Kalau di pidana itu memakai istilah penasihat hukum. Nah, tentunya bagaimana penasihat hukum ini bisa memberikan satu formula agar kiranya dapat meringankan bahkan membebaskan kliennya dari jeratan pasal 378 KUH pidana itu sendiri. Dapat kita pahami bersama bahwa di pasal 378 itu kurang lebihnya berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ya, atau orang lain dengan melawan hak atau melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nah, itu sanksinya 4 tahun penjara. Contohnya Itu. gimana itu? Berikan contoh Bang supaya yang nonton juga mengerti. Ya, di situ ada kata-kata rangkaian kebohongan. Ya. Janji gitu ya. Rangkaian kebohongan itu dia membuat satu peristiwa seakan-akan menjanjikan sesuatu hal, padahal itu tidak terbukti. Ya kan? Nah, bisa saja untuk meyakinkan orang lain itu dia memakai nama palsu atau martabat palsu. Di medsos itu kan banyak tuh kan mengaku-ngaku kan mengaku-ngaku oknum ya kan, agar bisa kemudian meyakinkan orang lain untuk memberikan barang kepadanya. Barang ini kan uang juga termasuk barang. Terus ini Bang, kalau di online itu sering terjadi ada kalanya laki-laki menjanjikan seorang wanita nah, mau dinikahi, jadi dijerat dulu dengan cinta. Itu pasal berapa dan bagaimana itu? Ya, kita tidak membahas cinta ya di pasal ini. Kita membahas cinta pasal ini, kita bahas yang konkret. Artinya dampak dari PHP itu kan yang penting di situ jelas diatur dalam pasal 378 itu, memberikan barang, menghapuskan piutang, memberikan hutang, kan gitu. Nah itu dengan cara seperti apa, ya kan? Yang pasti ternyata bisa saja dia melakukan martabat palsu, kan gitu. Mengaku-ngaku orang yang punya katakanlah kedudukan tertentu, ya kan? Sehingga membuat orang itu yakin untuk memberikan barang atau memberikan hutang kepadanya, kan gitu. Jadi kalau untuk urusan cinta itu saya rasa itu kerelaan ya. Saya rasa itu kerelaan. Namun demikian di balik itu semua yang kita permasalahkan adalah bukan masalah cintanya, tapi ketika orang itu meyakinkan orang lain terus dia membuat serangkaian kebohongan dengan tipu muslihat, dengan martabat palsu, lantas menyebabkan orang tersebut memberikan sesuatu kepadanya. Nah itu sudah masuk kategori penipuan. Iya. Maksudnya gini Bang, kan ada pasal yang mengatur tuh jika laki-laki memberikan janji akan menikahi terus tidak ditepati, itu juga kena pidana. Itu memberikan barang tidak ya? Tidak, janji itu kan nggak ada barangnya gitu. Ya itu tidak ada urusan kalau nggak ada barang. Itu harus ada barang, harus ada barang yang diserahkan. Misalkan kita, jadi bukan masalah Cintanya gitu. asmaranya bukan, tapi memberikan pinjamannya itulah berupa pinjaman uang kan gitu.
atau memberikan barang itu yang kemudian menjadi masalah. Tapi kalau ketika masalah cinta dikait-kaitkan dengan, ya cinta itu kan abstrak ya, hukum agak susah menjangkau urusan itu. Iya. Tapi kemudian kalau misalkan dia meyakinkan seseorang terus memberikan barangnya, itu masalah. Memberikan barangnya itu. Jadi kalau tidak memberikan barang, tidak menghapuskan piutang seperti undang-undang yang 378 tertulis tadi secara jelas, bahwa itu bukan termasuk kategori penipuan. Itu. Entah alasannya cinta atau apa, kalau tidak memberikan barang ya bukan masalah penipuan itu. Terus gini Bang, ada orang kan pinjam misalnya sama si A. Nah, terus misalnya anggap aja pinjam 10 juta. Ya. Terus dibayar 1 juta. Ini termasuknya penipuan enggak? Dan yang penting ketika dia menyampaikan, seseorang meyakinkan itu, apakah ada serangkaian kebohongan di situ? Sehingga membuat orang itu yakin menyerahkan. Kan gitu. Kalau itu disampaikan sesuai fakta, misalkan menjanjikan keuntungan yang besar, ya kan? Ya, tetapi ada sesuatu hal yang menyebabkan usahanya kolab, misalkan kemarin terkena dampak corona, ya, bisnisnya itu akhirnya tumbang, bangkrut, itu juga bukan penipuan. Memang bangkrut. Ya memang bangkrut kan itu. Itu masalah. Jadi ketika dengan tipu muslihat meyakinkan seseorang, kalau sudah dengan tipu muslihat berarti tidak sesuai dengan fakta tuh. Iya. Ya kan? Nah, terus menyebabkan orang itu memberikan sesuatu kepadanya atau menghapuskan piutang, katakan seperti itu, memberikan hutang. Nah, itu sudah masuk kategori penipuan. Terus gini, misalnya ada orang itu hutang misalnya untuk modal, anggap saja 10 juta, nanti dikasih sekian persen. Nah, ya. akan tetapi di perjalanan nah, boro-boro ngasih persenannya, bibitnya juga nggak tahu, nggak jelas gitu. Pokoknya juga ya. Nah, itu apakah kalau kita mengadu, apakah persenannya itu keuntungannya bisa kita gugat? Apa gimana, bisa nggak gitu? Kita kalau masalah ganti rugi itu perdata. Ya, ganti rugi maksudnya. Kalau masalah ganti rugi itu perdata ya. Itu sudah bukan, pasalnya bukan penipuan, masalah. Itu sudah beda. Iya, itu bisa wan prestasi kan. Bisa juga gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau ganti rugi itu sudah perdata. Nah, Bukan pidana lagi. Bukan pidana lagi. Tetapi bisa menjadi pidana kalau dia menyampaikan cerita bohong. Nih Mas Eres, saya ada bisnis nih. Dengan kalkulasi sekian, barang kita dapat terjual, gitu, keuntungan sekian, dan Mas Eres dapat sekian, udah. Gitu. Nah, ternyata dia tidak jual barang, kan gitu. Dan ternyata kalaupun ada barangnya tidak terjual dengan keuntungan sekian, seperti yang dijanjikan tadi, gitu. Nah, itu sudah masuk kategori kebohongan dia. Dan sudah itu tipu muslihat. banyak terjadi sekarang itu. Investasi bodong tuh. Katanya misalnya jual bebek, alasannya kan jual dolar lah, kripto segala macam, dengan keuntungan sehari sekian persen, nyatanya nol. Apakah yang ngajaknya itu bisa kita laporkan sebagai turut serta? Ya, turut serta gitu. Di pidana itu ada turut serta dan ikut serta melakukan tindak pidana. Walaupun orang itu bayar langsung gitu ke perusahaan, enggak masalah. Kalau dia turut serta meyakinkan kan. Iya. Karena tanpa ada yang mendatangi dia berbicara iming-iming PHP tadi kan. Iya. Tidak mungkin orang tersebut tersambung dengan aktor PHP itu. Tapi di luar sana sering terjadi dengan alasan kan uangnya nggak ke saya misalnya. Iya, bukan masalah uangnya ke saya atau tidak. Cuman serangkaian kebohongan itu kan meyakinkan. Iya. Jadi memberikan barang atau uang itu adalah
akibat dari keyakinan yang ditimbulkan. Oh. Ya toh, nggak mungkin dong kita memberikan barang tanpa keyakinan sesuai dengan apa yang dijanjikan, kan gitu. Nah, jadi masalah sekarang adalah siapakah yang menghantarkan keyakinan itu, kan gitu. Yang menghantar keyakinan itu yang masuk turut serta dia kategorinya, turut serta melakukan tindak Duitnya pidana. langsung ya. Iya, walaupun duitnya langsung. Karena tanpa dia yang meyakinkan, misalkan kita kan karena teman, karena tetangga, karena saudara, teman sekampung kan, jadi kita ada rasa tidak enak kan gitu. Terus dengan gayanya yang meyakinkan bahwa menjanjikan segala sesuatu yang padahal tidak sesuai dengan faktanya, itu masuk dia turut serta. Walaupun uang tidak masuk ke dia, Bisa kena ya. bisa kena itu. Makanya kita harus waspada, jangan sampai kita kena tipu. Iya, banyak sekali tuh. Iya, apalagi janji-janji dapat keuntungan sekian persen itu kan. Iya. Dengan investasi sekian, kita harus gali dulu. Dan itu masih berjalan sampai detik ini gitu. Yang merasa dirugikan bikin laporan ke polisi. Iya. Cuman terkadang kita ini memformulasikan hukum menurut kepala kita sendiri. Iya. Padahal dalam hukum itu sudah jelas hukum pidana ya. Ada yang namanya asas legalitas. Asas legalitas itu apabila tidak dapat dipidana seseorang bila mana tidak ada ketentuan yang tertulis mengatur tentang hal tersebut. Nah, artinya bahwa kalau kita mau bicara tentang hukum pidana, itu bicaranya pasti tertulis, tertuang, dan diundangkan dalam undang-undang. Diundangkan dalam lembaran negara. Dalam hal ini adalah diantaranya Kitab Undang Hukum Pidana, walaupun ada Kitab Undang Hukum Pidana baru tahun 2023 yang diundangkan di bulan Januari, tapi itu kan masa berlakunya kurang lebih 3 tahun ke depan. Karena diundangkan ini butuh sosialisasi dulu. Dalam rentang waktu sejak diundangkan sampai 3 tahun ke depan, itu baru dapat diberlakukan. Itu masalah. Nah, harusnya ketika kita berbicara tentang hukum, ya kita baca aturannya. Bagaimana sih hukum mengaturnya tentang ini? Jangan mengandai-andai sendiri, ya kan? Jadi gini Bang, misalnya ini perusahaan, ya anggap ini perusahaan. Nah, ini yang ngajaknya, ini yang diajaknya. Anggap saja perusahaan investasi. Ini cerita. Nah, ikut misalnya anggap saja 1 miliar. Nah, si korban ini langsung transfer ke sini. Nah, terus ini kan bangkrut hilang. Apakah ini wajib mengganti? Kalau mengganti itu perdata. Nanti dia jadi turut tergugat itu. Itu jadi tergugat itu dia nanti. Tergugat satunya perusahaan itu, tergugat duanya bisa. Kan perusahaannya hilang Bang, bangkrut, nggak tahu gitu, scam lah. Bangkrut itu harus ada putusan pailit dari pengadilan, ya kan? Tidak bisa kita menyatakan diri bahwa kita ini bangkrut, tidak bisa dong, ya kan? Berarti ini yang ngunjukin ini kena gugatan perdata. Iya. Dan kalau urusan menang ini wajib ganti ya? Termasuk tanggung renteng dia. Maksudnya? Tanggung renteng ikut mengganti. Ikut mengganti rugi. Kalau dibebankan ke dia, hukum tidak adil juga. Makanya ada tergugat 1, tergugat 2 itu mata rantai nanti yang ikut serta dalam melakukan aktivitas PHP itu. Dan itu nanti bentuk ganti ruginya itu dibebankan kepada tergugat 1, 2, 3 dan seterusnya yang terlibat dalam PHP itu. Itu secara tanggung renteng. Kenapa? Karena dia sudah pasti menikmati. Saya kira ada komitmen fee kan. Iya. Ketika dia mengajak orang lain untuk menjadi investor dalam satu investasi, saya yakin dia dapat fee. Ya memang dapat. Ya, itu berarti dia ikut menikmati itu dari hasil PHP itu. Ya, iya. Nah, cuman kadang
di kita ini harus jernih membedakan mana perdata, mana pidana. Ada juga anggapan, saya juga pernah mendengar sendiri bahwa ada kalimat, Pak, nanti kalau di proses hukum ini uangnya hilang, ya kan? Tidak balik lagi. Ya enggak begitu. Karena stressing antara pidana dan perdata itu berbeda. Kalau pidana itu pemenjaraan, yang melakukan tindak pidana PHP itu kita bicara 378 ya. Nah, tetapi kalau perdata itu adalah aset dan ganti rugi. Makanya yang kita kejar adalah asetnya. Kalau pidana yang kita kejar adalah orangnya. Orangnya kabur, mungkin terhenti dalam pencarian, masuk DPO, kan gitu. Daftar pencarian orang. Tapi yang sering terjadi, misalnya si ini ketipu, bilang ke sini, ini tetap pasti bilangnya saya aja ketipu. Ya, maka tadi hukum itu jangan diartikan sendiri. Dia ketipu tapi dia menikmati kan dari hasil PHP yang dia sampaikan ke orang lain tersebut untuk merekrut. Terjadi, makanya si korban ini bingung. Aduh, sini gini aja ketipu sih. Bahkan ikutnya lebih banyak alasannya tuh, alasannya kita nggak tahu. Itu sering terjadi. Jadi dan masih terjadi malah. Masih terjadi masih. Proses hukum aja. Laporkan saja ke polisian untuk pidananya ya. Kalau perdata ajukan gugatan ke pengadilan negeri ya. Itu. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau pidana itu targetnya pelaku orang. Iya, ya kan? Kalau perdata adalah aset. Itu. Nah, gini Bang, mengenai bukti transfer. Nah, transfernya kan langsung ke perusahaan nih. Iya. Nah, berarti kan nama dia nggak ada. Itu gimana? Jadi hukum itu akan mencari mata rantai nanti dia. Nggak mungkin dia ujug-ujug datang menyerahkan uang tanpa ada sesuatu hal yang meyakinkan. Saya tidak kenal dengan Mas Are, misal tiba-tiba, nih Mas saya kasih uang sekian. Nggak mungkin kan. Pasti ada yang menghantarkan agar bagaimana saya diyakinkan, bagaimana Mas Are itu orang yang hebat misalkan. Terus kemudian saya dengan bujuk rayu PHP itu masuk dalam lingkaran itu. Itu. Jadi hukum itu akan mencari mata rantai nanti. Makanya dalam pidana itu ada turut serta, ada ikut serta, ada pelaku utama. Kan gitu. Jadi yang mengajak-ajak orang meyakinkan dengan PHP-nya itu jangan merasa pede, akan bebas. Dengan dalih saya juga korban. Enggak perlu juga begitu. Karena kalau memang lu korban, kenapa lu mesti cari korban lagi kan gitu. Betul. Kan gitu. Ya. Kalau memang dia korban, kenapa juga masih cari korban lagi? Dan dia sudah menikmati dari hasil rekrutmen itu. Cuman tinggal masalahnya sekarang adalah bagaimana apakah orang itu mau melaporkan atau tidak ke kepolisian. Kan gitu. Apa atau mau menggugat ke pengadilan atau tidak. Ya, karena seperti itu Bang. Kalau mereka lapor kan kadang bukti dia nggak ada. Terus alasannya dia aja ketipu. Nah, saya bagaimana melapor itu sering terjadi. Alat bukti itu tidak hanya surat, saksi juga. Bisa ya. Iya. Jelas saksi itu yang melihat, yang mendengar, yang merasakan. Misalkan ketika saya meyakinkan orang lain, terus ada yang menyaksikan. Ketika saya memberikan PHP, ada yang menyaksikan. Nah itu bisa jadi saksi dia, walaupun tanpa ada bukti surat. Bisa ya. Bisa jadi saksi dia. Bahwa saya diyakinkan oleh si Fulan dengan saksi si A, misalkan. Tarik dia sebagai saksi. Itu sehingga kita bisa menguatkan alibi kita atas pelaporan itu. Itu masalahnya. Jadi itu tadi kadang-kadang orang itu menganggap hukum itu dengan kepalanya sendiri. Iya. Ya kan? Padahal sudah jelas saya katakan bahwa dalam hukum pidana itu ada asas legalitas. Asas legalitas itu adalah tidak dapat dipidana seseorang apabila tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Artinya ketika kita mau menghukum seseorang, mau melaporkan seseorang, ya kita harus pelajari dulu undang-undangnya. Jangan kemudian kita memahami, menafsirkan sendiri. Ya toh? Hukum itu hadir, dia itu untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan rasa keadilan. Itu fungsinya hukum itu. Makanya dengan sanksi yang tegas. Ciri dari hukum itu kan sanksi yang tegas. Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas, tidak ada efek jerah nanti. Terus gini, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika sudah kena tipu? Dan kita segera melaporkan ke pihak kepolisian. Nah, untuk melapor di polisi, apa saja yang harus dipersiapkan? Bukti dan saksi tetap. Saksinya berapa? Ini Ya 2 orang lah. 2 orang. Bukti dan saksi itu. Minimal 2 orang lah. Ya kan? Iya. Nah, saya rasa kalau semua masyarakat melaporkan aktivitas investasi bodong, Iya, banyak sekali dan masih terjadi. ya, karena pasar kita ini mudah diiming-imingi oleh keuntungan-keuntungan yang bombastis. Saya pikir ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi tanpa mengkaji dulu apakah lembaga investasi ini sudah ada izin dari OJK, kan gitu. Sedangkan hanya perbankan yang diperbolehkan untuk menyimpan dana publik, menghimpun dana publik, itu perbankan. Koperasi ya, itu juga diperbolehkan, kan gitu, bisa menghimpun dana publik. Nah lalu tiba-tiba ada perusahaan investasi yang tidak jelas juntrungannya, ya kan? Dari rahim siapa dia lahir, terus tiba-tiba hanya kita tergila-gila karena keuntungan saja, kita menafikan aspek-aspek hukum yang lain. Dan bagaimana kalau perusahaan itu dari luar negeri? Apakah harus ada izin OJK juga? Tetap. So, segala sesuatu yang masuk ke Indonesia itu harus patuh pada undang-undang hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Jadi kepada para pemirsa Kopi Bang Bul ini, ya, pemirsa Kopi Bang Bul ini diharapkan itu jangan sampai jadi korban PHP berikutnya. Jangan sampai terjadi lagi. Kita harus cerdas, harus cermat, membaca, mengkaji kebenaran dari perusahaan-perusahaan investasi. Ya. Sebetulnya bukan perusahaan investasi, banyaklah hal penipuan. Cuman itu kan contoh konkret yang Mas Arya sampaikan, bahwa ada perusahaan investasi yang merugikan sebagian besar masyarakat, khususnya di sini. Dan di daerah kita juga masih banyak, Bang. Cuman ya gitu alasannya, kalau diobrolin saya ketipu. Ya kalau minta sana ke Nah kadang begini ya, jadi masalah ini terkadang korban PHP ini tidak mau melaporkan karena dia malu. Ya mending malu mah. Ya mending kadang-kadang karena yang ngajak ini powernya lebih hebat, mungkin dalam status sosial atau dalam segi keuangan, si korban ini nggak berani. Padahal hukum tidak memandang itu. Di asas hukum itu kan ada namanya equality before the law. Jadi setiap orang itu dianggap sama di hadapan hukum. Gitu. Jadi ketika setiap orang itu dianggap sama di hadapan hukum, kita nggak peduli status sosial, nggak peduli pangkat dan jabatan. Sepanjang memenuhi unsur, ya bisa terjerat dalam undang-undang hukuman PHP itu, Mas Arya. Iya. Terus gini, Bang,
abang kan ada punya media nasional nih, MPN. Nah, boleh nggak para wartawan abang ini misalnya terjadi penipuan terus diberitakan? Nggak masalah. Nggak masalah. Itu malah bagus. Artinya kita menyampaikan ke masyarakat agar jangan terjadi korban baru lagi. Tujuan media itu diantara itu untuk melakukan pengawasan, kontrol sosial, kontrol government, untuk meminimalisir. Gak ada tuntutan ya dari ininya. Kalau dia nuntut gimana? Kan bukan dia alasannya, dalihnya kan perusahaan bangkrut. Kenapa saya sampai diberitakan? Ya nggak masalah, memang dia pelakunya. Kalau nggak terima silakan, ya kan? Dia bisa melakukan hak jawab. Oh, bisa berarti. Iya, kita cantumkan lagi hak jawabnya, kan gitu. Nggak masalah. Jadi media itu berfungsi untuk kontrol sosial, kontrol government. Itu. Di antaranya hal seperti itu bisa mengurangi tindak pidana dan korban daripada PHP itu tadi. Berarti boleh ya? Iya, Nanti sangat boleh. saya ngomong dengan para wartawan. Sangat boleh. Kalau nggak dihentikan terus-terusan ini. Iya, dikonfirmasi. Yang penting pemberitaan kita berimbang. Ketika pemberitaan kita berimbang, disampaikan secara objektif, tidak tendensius, tidak ada kepentingan yang pribadi yang masuk di situ, misalnya karena kebencian atau karena kesumat, ya kan? Terus kita memberitakan seseorang dengan semau kita, nah itu ya tidak boleh. Ada kode etik jurnalis di situ. Itu masalahnya. Jadi kena tipu ini menarik. Temanya kena tipu ini menarik. Ini kan? Iya, banyak. Saya baru bahas 2 tadi. 1 tipu asmara, 2 tipu investasi. Banyak lagi. Jadi ini ada season berikutnya nih, Pak. Ya. Jadi tertipu karena serangkaian kebohongan, ya yang penting memberikan barang yang nyata itu kan. Itu loh. Misalkan dia dijanjikan akan menikahi, terus kemudian si perempuan ini memberikan mobil misalkan, ya kan, pada pria yang dicintai akan menikahinya, ternyata tidak dinikahin, ya kan. Nah, jadi bukan asmaranya ya saya katakan kan, tapi akibat dari pemberian itu. Kita memberikan mobil karena dijanjikan dinikahin dong. Iya. Nah, terus kemudian ternyata sudah memberikan mobil, tidak dinikahin. Nah, itu sudah penipuan. Memberikan mobilnya. Kalau belum memberikan mobil, sebelum penipuan namanya. Oh gitu. Yang memberikan ya. Iya. Tapi kalau bicara asmara ribet ini, Pak. Kayaknya kalau perempuan yang memberikan terus nggak jadi dianggapnya nipu. Tapi kalau laki-laki yang memberikan ke perempuan, ya dianggapnya wajar gitu. Ya, kebenaran hukum adat belum tentu dianggap benar oleh hukum positif. Gitu kan? Itu salah satu hukum adat misalkan. Tetapi jangan bersalah loh ketika kita tunangan dengan perempuan, terus perempuannya katakanlah mengingkari, bahkan dia misalkan selingkuh dengan yang lain, itu wajib mengembalikan itu. Hukum adat juga mengatur begitu, ya kan? Mengatur begitu itu hukum adat itu. Jadi mengembalikan 2 kali lipat itu, nggak salah. Hukum adatnya tuh, ya. Ya walaupun hukum adat ini tidak berlaku seluruh Indonesia kan, masing-masing adat berbeda kan. Berbagai suku bangsa di kita ini ya tentunya banyak kultur, banyak budaya, ya hukum adat termasuk di dalamnya beragam warna di sana. Makanya kenapa sih adanya hukum positif itu, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan berlaku kepada seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Karena hanya kalau hukum adat kan hanya berlaku misalkan adat Sunda berlaku di Jawa Barat kan gitu. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur? Tentunya adatnya berbeda lagi. Dan bagaimana dengan Kalimantan? Adatnya berbeda lagi.
Nah, sehingga tidak ada kepastian hukum, maka dibuatlah satu kodifikasi hukum, kemudian untuk memberikan kepastian hukum ini loh, hukum yang berlakunya gitu loh. Tetapi hukum itu juga harus mengadopsi daripada norma-norma adat, norma susila, norma etika, norma agama. Sehingga nanti hukum itu ketika diberlakukan di masyarakat itu menjadi hidup gitu loh. Menjadi hidup kenapa? Karena kita mengadopsi hukum adat yang ada di berbagai daerah itu. Ya kan? Ini kan lagi marak online nih kan. Iya. Ya, saya pernah beli apa tuh? Apa Ardi itu? Ardi pernah beli itu. Ardi pernah beli keypad apa? Handphone besar itu apa namanya itu? Keypad. Keypad. Tablet. Iya tablet. Tablet. Iya tablet itu ya. Waktu itu ternyata dikirimkannya mainan. Mainan anak-anak itu. Itu paling seharga 150.000. Nah, ini Bang. Ini ada pertanyaan. Misalnya kita belanja di salah satu marketplace dan barang yang tadi ya Abang ceritakan tidak sesuai, itu yang dilaporkan siapanya, marketplace-nya, apa yang jualnya. Akan tetapi jangan dijawab dulu, nanti untuk season berikutnya supaya menarik. Nah, jadi begitu pemirsa. Nah, buat teman-teman yang pernah merasa ketipu di investasi, coba lapor. Nah, silakan Bang, beri supaya yang pernah kena tipu ini sedikit legowo gitu, atau bisa mencari jalan keluarnya kalau memang harus berurusan dengan hukum. Silakan Bang. Ya, kita harus memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku PHP, baik di bisnis online, di bisnis investasi, baik di dunia asmara juga, kan gitu. Agar kemudian jangan ada lagi korban-korban yang baru. Gitu. Kita harus tegas lah. Jangan berpikir bahwa ini mungkin saya pasrah saja, ya kan? Rezeki nanti sudah diatur sama Tuhan kita. Bukan begitu. Jadi niatkan agar ada efek jerah, sehingga tidak ada korban. Oke lah, kalau dirimu merasa sudah ikhlas, ya kan, sebagai korban, tapi setidaknya ketika itu diproses secara hukum, saudara bisa menyelamatkan ribuan orang yang akan menjadi korban, sehingga kemudian terselamatkan dari korban kena tipu itu. Itu jadi jangan diam, lakukan upaya-upaya agar ada efek jerah, sehingga kemudian tidak ada lagi korban berikutnya. Begitu, Mas Ari. Baik, para sahabat Bang Bul, itu ulasan yang sudah kita sampaikan. Silakan yang baru menonton, tonton dari awal supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Nanti kita lanjut di session berikutnya, tentang bagaimana kalau kita membeli barang di marketplace yang harus dilaporkannya, apa yang jualnya, apa marketplace-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih.